Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menikmati dan merasakan rahmat dan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rahmat yang kita anggap sebagai kenikmatan maupun rahmat yang kita anggap sebagai musibah. Salawat beserta salam, marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlimpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita dianggap sebagai umat beliau dan berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya, Zalfa Jovita Ikago, perwakilan dari SMA IT Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul tentang peran pemuda muslim di era digital. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita semua berkumpul dalam suasana yang penuh semangat di tengah-tengah era yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi digital. Saat kita terhubung dalam jaringan yang luas, menjelajahi dunia tanpa batas, perlu kita sadari bahwa peran pemuda muslim sangat penting di tengah revolusi ini. Sebagai pemuda muslim, kita harus memahami bahwa kemajuan teknologi digital adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan anugerah lainnya, kita juga memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk penggunaannya. Namun, untuk dapat menjalankan peran ini dengan baik, pemuda muslim harus memahami kemajuan teknologi juga datang dengan tanggung jawab yang besar. Dalam era digital ini, pemuda muslim memiliki tugas untuk yang pertama, menjadi agen perubahan positif. Pemuda muslim harus menggunakan keahlian dan pengetahuan teknologi mereka untuk menyampaikan pesan-pesan positif, memerangi kebencian, dan menyampaikan kedamaian di dunia maya. Yang kedua, menjaga identitas keislaman. Di tengah arus informasi yang begitu luas dan beragam, pemuda muslim harus memastikan identitas keislaman mereka tetap teguh. Ini berarti bukan hanya memberikan konten-konten yang positif, tetapi juga memfilterisasi informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, mengedepankan pendidikan digital. Pemuda muslim harus menjadi teladan dalam hal penggunaan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Mereka harus mengedepankan pendidikan digital yang dapat membantu mereka memahami risiko dan bahaya yang terkandung di dalam penggunaan teknologi, serta cara mengatasinya. Yang keempat, berperan dalam hal berdakwah dan kemanusiaan. Era digital membuka peluang baru dalam hal berdakwah dan berbuat kebaikan. Pemuda muslim harus menggunakan platform digital untuk menyebarkan dakwah yang bersifat edukatif dan menginspirasi, serta memberikan bantuan kepada umat manusia yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga kesehatan mental dan spiritual. Di tengah arus informasi yang begitu luas dan tekanan sosial media,
pemuda muslim harus menjaga kesehatan mental dan spiritual mereka. Ini berarti memanage waktu dalam hal penggunaan teknologi, menyaring konten-konten yang bisa merugikan diri sendiri, dan mendekatkan hubungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sebagai pemuda muslim, kita harus menjadi garda terdepan dalam melawan persebaran informasi palsu atau hoaks di dunia maya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, dan yang berakibatkan akan wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada orang yang lebih buruk daripada seorang itu membuka mulutnya, mengucapkan kebohongan untuk membuat manusia saling menyesatkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen menjadi seorang pemuda muslim yang bertanggung jawab, cerdas, dan berperan aktif di dalam tantangan era digital ini. Mari kita jadikan setiap langkah dan aksi kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkontribusi positif bagi masyarakat di sekitar. Saudara-saudara, sebagai pemuda muslim di era digital ini, kita memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendampakkan positif kepada masyarakat sekitar. Mari kita jadikan tantangan ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk memperkuat iman kita. Dan yang terpenting, mari kita tetap bersama dalam perjuangan menuju kebaikan dan kemaslahatan umat. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar datang dari Allah, yang salah murni atas kekurangan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.